Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Pemirsa TVRI Jambi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di sore hari yang berbahagia ini kami hadir untuk menyapa seluruh pemirsa TVRI Jambi dalam program acara Hikmah Ramadan. Tentunya pemirsa, program Hikmah Ramadan ini dapat terselenggara atas kerjasama bersama Kanwil Agama Profesi Jambi. Dan pada sore hari ini sambil menunggu waktu berbuka puasa untuk wilayah kota Jambi dan sekitarnya, kita sudah ditemani narasumber yang tentunya akan memberikan tausiah dan juga edukasi dan pencerahan untuk kita semua bersama Dr. Haji Ahmad Miftah MA. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini Ustaz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Terima kasih sudah hadir di TVRI Jambi Ustaz. Nah, pemirsa, bersama Ustaz Miftah di sore hari ini kita akan membahas tentang zakat dan solidaritas umat. Nah, ini sangat kompeten sekali ini Ustadz kita pada sore hari ini. Ustadz Miftah ini sering sekali beliau membahas masalah zakat ya Ustadz ya. Dan pada sore hari ini ditekankan zakat itu tentang solidaritas umat Ustadz. Kita tahu bahwasanya nih hampir di penghujung Ramadan ini banyak sekali mungkin saudara-saudara kita yang ingin menyalurkan zakat untuk saudara-saudara kita umat muslim di luar sana yang mungkin kurang beruntung soal rezekinya. Nah, saya persilahkan Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Terima kasih atas kesempatannya. Saya hormati saudara moderator yang menepingi saya, para penonton TVRI yang saya hormati. Selamat menjalankan ibadah puasa. Di hari puasa yang keberapa ini? Di ke-25 Ustaz. Ya, ke-25 Ramadan ya. Iya. Mudah-mudahan Ramadan kita pada kali ini semakin meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang salah satu ciri dari orang bertakwa itu adalah meningkatnya solidaritas sosial tadi kepada umat. Nah, itu makanya kenapa di dalam Islam itu salah satu rukun Islam yang 5 itu adalah membayar zakat. Baik Ustaz, sebelum kita lebih lanjut untuk membahas tentang zakat ini, kita akan terlebih dahulu mendengarkan lantunan suci Al-Quran dan surah Al-Baqarah ayat 43 terlebih dahulu pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab wa afala ta'qilun.
wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Shadaqallahul 'azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul azim. Baru saja kita dengarkan pemirsa lantunan ayat suci Al-Quran pada surah Al-Baqarah ayat 43. Dan kita kembali bersama Ustadz Dr. Haji Ahmad Miftah MH tentang tema kita pada sore hari ini adalah zakat dan solidaritas umat. Saya persilakan Ustadz. Ya, jadi kembali kepada tema kita pada hari ini. Jadi zakat dan solidaritas umat. Nah, kita tahu dalam realitas kehidupan ini Allah Subhanahu wa taala itu menetapkan manusia berbagai macam strata atau klasifikasi. Ya. Ada orang kaya, ada orang miskin, ada orang yang tidak berpunya, macam-macam itu di sunatullahnya seperti itu. Tapi perlu kita sadari bahwa kadang-kadang kemiskinan yang terjadi dalam suatu masyarakat itu banyak faktor penyebabnya. Ya. Tidak hanya persoalan budaya saja, tidak, tapi kadang-kadang ada persoalan struktural. Struktur yang kadang-kadang menjadi orang miskin. Ya. Atau menjadi orang tidak bisa berpunya itu. Nah, maka disinilah ujian bagi orang yang kebetulan diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa taala berupa harta kekayaan adalah untuk membayar zakatnya. Itu sebagai wujud dari bentuk kepedulian sosial kepada sesama, kepada umat, kepada sesama manusia. Karena Tuhan sangat menghargai sekali, walaqad karramna bani Adam. Tuhan sangat menghargai kemanusiaan itu. Jadi kita pun manusia, selaku hamba Allah, selaku orang yang diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa taala harta kekayaan, itu ditujukan untuk memuliakan manusia. Nah, kebetulan mungkin ada saudara-saudara kita atau sesama muslim yang mereka itu kebetulan tidak beruntung secara ekonomi atau secara sosial, maka disinilah kita untuk berbagi, untuk mengeluarkan sebagian dari harta itu. Nah, kemudian zakat itu sendiri adalah hakullah dalam konsep Islam. Itu adalah hakullah, berarti hak masyarakat. Jadi kalau kita selaku umat Islam ini, ketika kita mendapatkan harta kekayaan atau diberi amanah Allah SWT harta kekayaan, itu tidak semuanya milik kita. Wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Itu kata Al-Qur'an. Jadi di dalam harta mereka itu ada sebagian hak orang-orang yang meminta-minta atau hak orang fakir miskin, yang itu harus kita salurkan kepada mereka. Jadi tidak semuanya harta yang kita miliki itu punya kita, tapi ada hak orang lain yang harus kita berikan. Saya kira itu yang mungkin perlu kita pahami, bahwa zakat itu adalah berbagi dengan sesama kita, sama muslim atau sama manusia ya. Karena zakat itu juga bukan hanya untuk orang muslim, tapi juga untuk fuqara dan masakin dan lain-lain. Saya kira itu. Iya, baik Ustadz. Ini kita tahu pada bulan suci Ramadan ini ada kewajiban zakat fitrah yang harus kita keluarkan. Nah, kalau bisa mungkin dijelaskan kepada pemirsa di rumah Ustadz, tentang zakat ini, ada berbagai macam zakat mungkin yang harus kita ketahui sebagai umat muslim Ustadz. Iya. Terkait dengan pelaksanaan kita ibadah puasa ini, kesempurnaan puasa kita itu, kalau kita di akhir bulan suci Ramadan ini
kita membayar zakat. Iya. Jadi kata hadis Nabi, saumul abdi mu'allakun bainas sama'i wal ard hatta yu'addiya zakatul fitr. Jadi puasa kita itu akan tergantung di antara langit dan bumi sehingga orang bayar zakat fitrah. Artinya apa? Kesempurnaan ibadah puasa kita itu kalau kita sudah membayar zakat. Iya. Kalau kita tidak membayar zakat, boleh jadi tidak sempurna puasa kita. Nah, pertanyaan barangkali begini, mengapa kita harus wajib membayar zakat fitrah ketika kita berpuasa di bulan suci Ramadan ini? Iya. Kan begitu ya. Nah, itu karena target atau tujuan dari kita melaksanakan ibadah puasa itu adalah mencapai derajat muttaqin. Ya kan? Iya. Nah, salah satu ciri orang muttaqin itu adalah dia adalah peduli kepada sesama manusia. Iya. Peduli kepada persoalan kemiskinan. Peduli kepada persoalan kesenjangan sosial. Nah, ini kemudian itu diharapkan melekat kepada orang yang melaksanakan ibadah puasa ini. Iya. Nah, ini sebenarnya adalah satu bentuk latihan rohani kita supaya kita selalu peduli kepada persoalan kemiskinan, peduli kepada persoalan kesenjangan sosial. Yang terus terang saja kalau sekarang untuk di negara kita ini, dua hal ini menjadi masalah yang tidak pernah selesai sampai hari ini. Kemiskinan dan kesenjangan sosial. Kalau kita lihat data-data di BPS itu, kita ya sangat ini juga lah, miris juga lah kita melihat data-data itu ya. Bagaimana persoalan kemiskinan kesenjangan sosial di Indonesia ini sudah begitu cukup serius. Nah, disinilah kita berharap kaum muslimin bisa menjadi semacam penggerak untuk perubahan terhadap pengurangan kesenjangan sosial dan kemiskinan ini melalui zakat fitrah, melalui zakat mal secara umum maupun zakat fitrah. Walaupun kemarin kita dengar juga ternyata kelas menengah di Indonesia sudah mungkin berkurang. Nah, ini juga tantangan juga ini. Ya, cuman walaupun kelas menengah berkurang, mudah-mudahan zakat yang dibayarkan melalui basda atau melalui las atau melalui tidak berkurang kan? Begitu juga jangan zakat fitrah, jangan pula berkurang pula zakat fitrah ini kena penurunan kelas menengah itu tadi. Saya kira itu. Iya. Tapi kalau untuk jenis-jenis zakat itu Ustaz, kalau kita tahu bulan suci Ramadan ada zakat fitrah. Nah, tadi Ustaz juga sempat menyinggung tentang ada zakat mal atau zakat harta. Nah, bagaimana nih Ustaz? Ada beberapa jenis zakat Ustaz? Banyak ya. Zakat mal itu kan zakat yang wajib ya. Zakat yang wajib itu tidak terkait langsung dengan pelaksanaan ibadah puasa. Berarti di luar Ramadan. Di luar Ramadan pun Ramadan. Ya, satu di antaranya yang sering banyak dibincangkan itu atau banyak dibicarakan itu adalah misalnya zakat profesi. Ini ya kan menarik ini Ustaz. Zakat profesi misalnya. Nah, itu kan bagi kita yang kebetulan dapat penghasilan tetap, maka kita diwajibkan untuk mengeluarkan zakat profesi. Cuman kan sekarang orang salah persepsi. Zakat profesi hanya terbatas dengan gaji saja, tidak. Bukan gaji saja yang harus dizakat, pendapatan. Jadi zakat profesi adalah semua pendapatan yang kita dapat satu bulan. Kalau sudah sampai nisabnya 80 gram emas, wajib dikeluarkan zakatnya. Satu bulan, satu bulan. Misalnya kita katakan bisa dapat pendapatan di samping gaji, honorarium, macam-macam kan? Satu bulan sekitar 20 juta misalnya. Maka kita wajib keluarkan zakatnya sekitar 500.000. Nah, begitu. Kalau misalnya 40 juta, 1 juta rupiah. Nah, itu yang harus kita keluarkan dari harta kita, karena itu bukan hak kita. Nah, inilah salah satu barangkali yang ini akan mendorong nanti pertumbuhan ekonomi, akan mendorong akan mengurangi kesenjangan sosial. Kalau kita orang-orang yang kebetulan the haves ini bisa secara konsisten mengeluarkan zakat mal itu. Zakat fitrah ini seperti itu dalam rangka untuk melekatkan jiwa sosial itu, jiwa kesadaran untuk berbagi tadi itu sebenarnya zakat fitrah itu. Maka di bulan puasa ini kita diajarkan puasa dan kita wajib membayar zakat fitrah yang sekarang ukurnya itu 3,2 kilogram beras ya. Betul. Ya, kira-kira begitu. Boleh bayar dengan pakai beras, boleh bayar pakai uang kira-kira begitu. Itu tidak perlu dipertentangkan lagi, silakan saja. Saya kira tidak perlu kita berdebat lagi persoalan itu. Sudah saya kira sudah selesai lah. Jadi mau bayar pakai beras silakan, mau pakai uang silakan, tapi yang penting bayar zakat. Yang sampai tidak bayar zakat fitrah tidak sah puasa kita, tidak sempurna puasa kita. Rugi kita puasa kalau kita tidak membayar zakat fitrah itu. Nah, zakat mal tadi saya kira itu ya tadi itu di luar zakat
fitrah tadi ya, zakat mal tadi. Nah, semuanya wajib itu. Zakat mal itu wajib. Selain kita punya pendapatan, nah zakat profesi kita lakukan ya. Di samping mungkin juga kalau mungkin kita punya tabungan, punya deposito, punya surat-surat berharga, misalnya saham, apalagi sekarang punya kebun sawit, punya apalagi tambang batu bara. Nah itu wajib zakat semuanya itu. Nah, jangan sampai kepada para agnia, orang-orang yang kaya yang kebetulan dikasih amanah Allah, mempunyai kebun sawit yang luas misalnya, dikasih amanah Allah apa namanya itu tambang batu bara yang luas, yang itu menghasilkan pundi-pundi uang yang cukup. Nah, jangan lupa bayar zakatnya. Ada ketentuan bayar zakat itu. Karena kalau tidak bayar zakat, resikonya nanti ya harta itu akan menyiksa kita di akhirat. Nah, akan dihisab Ustaz ya. Ya, jadi tapi bukan saja di akhirat. Bahkan kalau zakat itu tidak ditunaikan, itu bisa mendatangkan bencana. Bencana alam bisa datang gara-gara orang tidak mau bayar zakat. Nah, itu ada dalam hadis Nabi disebutkan itu. Makanya kita kadang-kadang mikir-mikir juga itu. Bencana alam datang ini karena apakah kita mungkin sudah lupa dengan kewajiban zakat kita? Nah, itu kadang-kadang itu mungkin saja ini ujian dari mungkin ujian dari Tuhan, atau mungkin ujian dari teguran Tuhan supaya kita sadar, insaf semua. Mengevaluasi diri semua. Sudahkah kewajiban kepada Allah itu kita tunaikan dengan baik atau belum? Terutama dengan kaitan dengan harta benda, kira-kira begitu. Baik Ustaz. Baik Ustaz, sebelum kita jauh untuk berbincang masalah zakat dan tentang solidaritas, kita break terlebih dahulu Ustaz. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program acara Hikmah Ramadan. Dan kita masih ditemani dengan narasumber kita, ada Dr. Haji Ahmad Miftah MA. Tentang tema kita pada sore hari ini adalah zakat dan solidaritas umat. Di segmen pertama tadi pemirsa sudah dijelaskan bersama Ustadz Miftah mengenai pengertian zakat itu sendiri dan juga jenis-jenis zakat. Dan tentunya kita tahu pada bulan suci Ramadan ini ada yang namanya zakat fitrah. Dan di luar bulan suci Ramadan juga bisa dilaksanakan atau dikeluarkan baik zakat profesi ataupun juga zakat mal Ustaz ya, atau zakat harta. Itu tidak mesti pada bulan suci Ramadan saja Ustaz ya. Nah, yang menarik lagi Ustaz, kita tahu bahwasanya zakat fitrah ini sebagai penutup dari rangkaian ibadah kita pada bulan suci Ramadan Ustaz. Nah, adakah suatu rahasia dari Allah ini mengapa zakat fitrah ini langsung dirangkum dengan puasa pada bulan suci Ramadan Ustaz? Setelah kita menunaikan ibadah puasa selama kurang lebih 27 hari, setelah itu harus ditutup seperti yang disampaikan Ustaz tadi, bahwasanya kalau tidak dikeluarkan zakat fitrah nih amal ibadah kita nih ngawang-ngawang nih Ustaz, bahasanya Ustaz. Silakan Ustaz. Jadi memang zakat fitrah itu seperti yang kita sampaikan tadi sangat menentukan diterima tidaknya ibadah puasa kita. Artinya kita selama hampir 1 bulan itu dididik jiwa kita oleh Allah Subhanahu wa taala melalui pelatihan tidak makan, tidak minum. Ini kan sesuatu yang lumrah atau biasa dirasakan oleh saudara-saudara kita yang memang mungkin secara ekonomi tidak beruntung tadi. Iya kan? Nah, itu belum lengkap kalau kita hanya merasakan itu saja. Akan sempurna kalau di samping kita merasakan, oh begini kita merasakan betapa susahnya ternyata hidup tidak ada kecukupan pangan, ketidakcukupan sandang pangan itu tadi, kekurangan tadi itu. Maka di sini tuntutan iman kita yang berpuasa tadi itu, maka kita harus memberi sesuatu, yaitu tadi membayar zakat fitrah. Nah, maka itu dalam hadis disebutkan zakat fitrah itu tujuannya adalah ada 2 tujuannya itu ya. Pertama adalah tuhratan lis-shaimi minal lagwi warafas. Jadi zakat fitrah itu tujuannya satu adalah untuk sebagai pembersih, pensuci bagi orang yang berpuasa dari melakukan perbuatan atau perkataan yang sia-sia. Bisa jadi mungkin selama kita melaksanakan ibadah puasa ini ada perkataan, ada perbuatan yang kita sampaikan tidak ada maknanya, tidak ada faedahnya. Nah, kemudian minal warafas,
Atau mungkin juga tanpa kita sadari ngobrol-ngobrol dengan kawan, kita menyampaikan atau mengucapkan sesuatu yang kurang bagus, kata-kata kotor, kadang-kadang itu. Nah, itulah gunanya kita zakat fitrah. Itu tujuan yang pertama. Yang kedua, kata Rasulullah adalah tu'matan lil masakin, adalah untuk memberi makan fakir miskin. Diharapkan dengan membayar zakat fitrah itu, ketika di hari raya Idul Fitri itu, tidak ada lagi orang yang meminta-minta, tidak ada lagi orang yang hari itu tidak makan, tidak kelaparan, jangan sampai. Jadi di hari raya Idul Fitri itu semuanya bergembira, semuanya tercukupi makanannya, tercukupi pangannya. Nah, kira-kira begitu. Jadi mereka yang tadinya tidak beruntung itu ikut juga berbahagia di hari raya Fitri itu, di hari raya itu. Jika bukan kita yang punya saja yang menikmati makanan yang enak segala macam, tapi saudara-saudara kita yang tidak berpunya itu pun dia ikut menikmati makanan tadi yang cukup, ya tidak lagi lah dia kekurangan pada hari itu. Nah, itu kan sebenarnya juga membangun secara tidak langsung, kita ikut membangun solidaritas sosial tadi juga sesama kita. Ya kan begitu. Jadi dengan begitu semua orang merasa gembira menikmati kecukupan hidangan atau pangan yang cukup di hari raya itu, kira-kira begitu. Iya. Artinya ini zakat fitrah atau zakat pun yang lain di luar zakat fitrah juga ini dapat menjadi media, Ustadz ya. Dapat menjadi media penumbuh semangat kita untuk saling merasakan apa yang dirasakan saudara-saudara kita yang kurang. Nah, tapi Ustadz, ini menarik Ustadz, fenomena zaman sekarang kita tahu bahwasanya kalau di dalam Al-Quran nih, zaman Nabi jelas ada 8 asnaf yang akan diberikan dari zakat tersebut, Ustadz. Tapi kita tahu zaman sekarang fenomena di luar sana, di masyarakat, di tengah masyarakat, banyak mungkin orang yang meminta-minta, Ustadz. Tapi terkadang itu dirusak oleh fenomena yang oknum-oknum di luar sana, ada yang mengeksploitasi anaknya. Iya, benar, betul. Yang akhir-akhir ini viral di media sosial, Ustadz. Ataupun juga ada ini minta-minta nih di simpang-simpang jalan atau di tempat-tempat lampu merah, di tempat-tempat lain, tetapi ternyata kehidupannya atau penghasilannya jauh lebih besar, Ustadz, dari hasil meminta-minta tersebut, Ustadz. Nah, ini maksud saya seperti ini, ini hal yang seperti ini bisa merusak hati kita, Ustadz. Artinya sauzon saja yang muncul nih, Ustadz. Nah, bagaimana nih, Ustadz, melihat fenomena di tengah masyarakat seperti ini, Ustadz? Jadi begini, kalau dulu mungkin orang minta sedekah itu memang betul-betul tidak punya, ya. Iya, Ustadz, betul. Tapi sekarang sedekah ini sudah beralih menjadi profesi. Ya kan, itu profesi namanya. Profesi, Pak. Dia tidak mau kerja lain, kerjanya profesi apa? Ya minta sedekah itu. Yang kadang-kadang mungkin penghasilan satu hari bisa sampai 200.000, 300.000 dari 2.000 dikumpul-kumpul itu, dengan sedikit menjual harga diri itu kan? Iya, bisa menjual harga diri, itu, menjual harga diri atau mengeksploitasi anak-anak kan? Itu memang sangat disayangkan sikap-sikap seperti ini kan? Itu sebenarnya tidak benar. Maka menurut saya kalau hal seperti ini, saya kadang-kadang ketika ketemu dengan anak-anak minta-minta, saya berpikir juga kadang-kadang itu. Satu sisi kita sedih, tapi kadang-kadang hati kecil saya berkata, ini anak pasti dieksploitasi oleh orang pemalas ini. Maka mungkin lebih baik kita tidak usah memberi hal seperti itu. Lebih baik tidak usah kita beri saja orang seperti itu, dalam rangka kita untuk membasmi kemungkaran ini, kan satu bentuk kemungkaran ini kan. Yang kemungkaran tapi dibangun dengan sistem yang agak bagus, dengan memanfaatkan tadi itu ajaran agama, celah ajaran agama yang mengajarkan orang untuk bersedekah. Itu dimanfaatkan untuk mengeksploitasi anak, mengeksploitasi orang buta, mengeksploitasi orang lemah. Padahal yang di belakang itu adalah orang-orang yang mampu bekerja, kuat bekerja segala macam. Itu menurut saya itu tidak betul kan. Maka ya sebaiknya tidak usah kita beri. Jadi kalau kita ingin bersedekah, ya sedekahlah kepada tempat yang sudah disediakan oleh pemerintah, oleh negara. Itu jauh lebih aman untuk mengurangi hal-hal seperti hari ini. Bahkan di beberapa tempat yang saya lihat itu, mungkin di Batam kalau tidak salah itu ada peraturan yang melarang adanya pengemis di jalanan. Nah, ini mungkin sikap lagi minta kepada, kita berharap dari pemerintah lah mungkin akan mengambil tindakan ini supaya mengatur itu, jangan sampai ini berkembang di jalanan. Di lampu merah itu kan mengganggu orang lewat ya, segala macam. Nah, itu perlu dikaji lebih jauh bagaimana cara mengatasi seperti ini. Yang jelas kalau kita tidak ngasih pun rasanya tidak berdosa lah kita mengasih orang seperti itu, ya kan? Karena anak itu posisinya dieksploitasi. Bukan ini. Jadi ini kita sangat menyayangkan sekali hal-hal seperti ini. Sedekah yang tadinya adalah rasa empati kita,
membangun rasa empati kita, tapi ini sudah disalahgunakan. Rasa empati orang dermawan tadi itu disalahgunakan oleh oknum tertentu untuk mengeruk keuntungan secara pribadi demi kehidupannya. Saya kira itu tidak betul itu. Ya. Jadi ya mohon maaf, terkadang yang seperti dikatakan Ustadz itu selain eksploitasi ini terkadang termanajemen Ustadz. Iya, termanajemen ya, sehingga kita tidak tahu di luar sana uangnya dipakai untuk apa. Jadi ini menjadi solusi juga nih penjelasan dari Ustadz Miftah tadi pemirsa ya. Nah, bagaimana Ustadz kalau kita merujuk ke sejarah pada zaman baginda Rasulullah, ini zakat ini bisa menjadi solusi? Iya, betul. Nah, bagaimana Ustaz? Jadi begini, zakat ini baru diwajibkan pada zaman Nabi itu pada tahun kedua Hijriah. Jadi setelah tahun kedua Hijriah. Ya, setelah di Madinah berarti Ustaz? Ya, Nabi Madinah. Nabi memimpin di Madinah itu lebih kurang 10 tahun. Ya kan? Iya. Nah, maka lama kemudian itu, sudah berapa tahun kemudian, itu pertumbuhan ekonomi Madinah itu dalam sejarah itu luar biasa itu perkembangannya. Grafiknya naik Ustaz. Naik. Ya mungkin saya belum dapat datanya berapa itu tingkat pertumbuhan, tapi yang jelas dengan tahun kedua Nabi sebelumnya hanya 8 tahun, kemudian dalam masa setelah itu maka zakat itu betul-betul menjadi solusi kemiskinan. Solusi untuk pemberantas kemiskinan. Keadilan sosial terwujud, kira-kira begitu ya. Nah, bahkan kalau kita rujuk lagi sejarah pada masa Umar bin Abdul Aziz itu, nyaris tidak ada lagi orang yang berhak menerima zakat. Bahkan dicari itu siapa yang mau berhak menerima zakat, tidak ada. Begitu, zakat ini pernah menjadi pilar ekonomi terpenting, zakat ini pada zaman Islam klasik itu. Nah, karena tadi itu di samping ada manajemen yang mungkin bagus pada waktu itu, kemudian dikelola dengan baik, nah sehingga zakat itu bisa menjadi solusi umat tadi kan, pemberdayaan umat, ekonomi umat segala macam tadi. Nah itu. Iya. Artinya tidak hanya sebagai untuk menunaikan kewajiban saja Ustaz ya. Iya. Nah, tapi juga bisa menjadi untuk merasakan media untuk mensolidaritasi sesama umat muslim yang kurang beruntung, dan juga menjadi solusi untuk pemberantasan kemiskinan ya. Apalagi kita tahu Ustaz, bagaimana nih kalau tanggapan Ustaz? Sekarang tidak hanya miskin saja Ustaz, tapi pemerintah juga mengeluarkan ada kemiskinan ekstrim sekarang Ustaz. Iya. Ya, yang jelas kan dengan zakat inilah salah satu instrumen barangkali bagi kita untuk mengurangi kemiskinan ini tadi. Kemiskinan termasuk kemiskinan ekstrim tadi kan. Alhamdulillah sekarang ini kalau kita lihat tren perkembangan Basnas, saya sudah sangat gembira sekali lah. Ada kenaikan. Ketika saya waktu riset tahun 2004 lah sekira-kira itu. Nah itu di Jambi ini waktu itu saya tanyakan berapa zakat terkumpul setahun, waktu itu masih sekitar 40 juta, 50 juta setahun. Masih 2004 ya, 2004 sekira itulah. Masih minim sekali lah. 40 jutaan Ustaz. Ya, sekitar itu. Sekarang ini alhamdulillah saya lihat ke Basnas itu katanya berapa, angka sudah MM-an kan. Sudah 6 miliar, beberapa miliar kira begitu kan. Sudah cukup mengembirakan lah. Jadi ada tren peningkatan kesadaran kita untuk berzakat itu. Nah, mudah-mudahan ini terus berkembang nanti kan. Nah, mudah-mudahan dengan adanya kesadaran itu tadi itu sedikit banyaknya persoalan sosial di sekitar kita ini, di daerah kita juga, masalah kemiskinan kan, masalah kesenjangan sosial ini kan tidak pernah selesai ini kan. Betul. Saya kadang-kadang mimpi kapan negara kita ini tidak lagi bicara persoalan kemiskinan, tidak lagi bicara persoalan kesenjangan sosial. Kan itu harapan kita. Sudah selesai masalah itu. Jadi fokus kita bagaimana pengembangan teknologi. Ya kan? Kan seharusnya begitu. Ini enggak, sampai hari ini kita masih berpikir menyelesaikan masalah kemiskinan, kesenjangan sosial, enggak pernah selesai. Ada apa sebenarnya itu? Nah, ini tadi itu. Mudah-mudahan kalau ada kesadaran berzakat itu dengan zakat ini, bukan pertama mungkin kita orang-orang muslim yang kebetulan agniya tadi berzakat, kemudian ada kesadaran untuk tidak mencari harta yang tidak benar, mencari harta yang tidak halal. Nah, ya kan? Zakat ini juga bisa sebagai panahan korupsi ini. Nah, insya Allah dengan orang yang sadar zakat itu, dia akan tidak mencari harta yang tidak halal. Nah, jadi
mengerem korupsi juga lah zakat, kira-kira begitu ya. Nah, ini bagi orang yang mau sadar ke situ. Tapi bagi orang sadar enggak juga lah, kira-kira begitu ya. Persoalannya di situ sebenarnya. Nah, jadi kalau dengan adanya dia ada tergerak untuk berzakat, mudah-mudahan dia berpikir untuk mencari harta yang halal saja. Dia tidak akan mencari harta-harta yang tidak halal, kira-kira begitu. Iya. Artinya zakat ini bisa menjadi pemecah dari berbagai macam masalah, persoalan di tengah masyarakat, baik itu kemiskinan ataupun kesenjangan sosial dan sebagainya macam ya Ustaz ya. Ini menjadi solusi, jadi peran penting sekali Ustaz. Tapi bagaimana nih Ustaz? Ini Ramadan mungkin kita lalui setiap tahunnya Ustaz. Meskipun kita tidak tahu di ke depan kita akan bertemu lagi dengan Ramadan atau tidak. Tapi jikalau kita sudah seusia ini kita hidup, Ramadan kita lalui, tapi terkadang kita mengeluarkannya ini pada bulan suci Ramadan ya, karena terpatok dengan mungkin pesan-pesan dari ustaz-ustaz di luar sana Ustaz, kalau di Ramadan mengeluarkan harta atau berzakat atau bersedekah atau berinfak ini bisa berkali-kali lipat, sehingga di 11 bulan di luarnya kita bolong nih Ustaz, zakat atau sedekah atau infaknya Ustaz. Ini bagaimana Ustaz untuk meningkatkan ya seperti iman terkadang naik turun Ustaz. Nah, bagaimana ini Ustaz? Ya, maka memang problem kita itu istiqomah. Nah, istiqomah itu kan konsisten dan disiplin. Iman itu kan membutuhkan keistiqomahan itu. Maka ada istilah al-imanu yazidu wa yanqus itu karena itu ada kemungkinan kita dalam beragama ini iman kita naik turun, tidak konsisten. Ya kan? Nah, ini yang makanya konsistensi iman ini yang perlu kita jaga. Maka kita bermohon kepada Tuhan terus kepada Allah Subhanahu wa taala melalui suci Ramadan ini kita berdoa supaya kita iman dan daimah. Konsisten iman yang terus-menerus konsisten. Jangan kedermawan itu hanya muncul ketika Ramadan saja. Selesai Ramadan hilang pula kedermawan kita, lupa pula bayar zakat kan. Dari situ itu. Jadi Ramadan inilah bulan kita mengasah diri kita, melatih jiwa kita supaya kita tetap menjadi orang-orang yang tetap memiliki kepedulian sosial tadi itu. Sudah Ramadan tetap zakat tetap dibayar gitu. Jangan perlu zakat dibayar bulan Ramadan inilah. 11 bulan nanti ala lupa pula zakat kan. Nah, ya, karena Ustaz di bulan Ramadan ini bisa berkali lipat ya. Mohon maaf Ustaz, terkadang kita manusia di akhir zaman ini kita hobi hitung-hitungan dengan Allah Ustaz. Pengen melakukan ibadah yang simple, yang sedikit tapi pahalanya yang banyak Ustaz. Nah, ini bagaimana Ustaz untuk mengkonsistenkan ini Ustaz? Untuk kan tadi Ustaz menyampaikan bahwa bulan Ramadan bisa menjadi media, zakat ini pun juga bisa media kita untuk bersolidaritas Ustaz. Ya memang untuk menjaga konsistensi dalam keimanan kita itu ya memang perlu perjuangan. Saya kira disitulah ujiannya. Tidak mudah Ustaz ya? Tidak mudah, maka disitulah ujiannya. Maka ujian kehidupan ini kan sebenarnya dua hal saja. Kalau ujian kehidupan ini kalau tidak syukur, sabar. Ya kan? Ketika kita diberi harta, berarti kita sedang diuji kesyukuran kita. Ketika kita diuji dengan kekurangan, berarti kita diuji dengan kesabaran kita. Nah, itulah ujian hidup menurut saya yang perlu kita jaga terus supaya kita iman kita tetap kuat dan kokoh dan tetap konsisten tadi. Saya kira itu. Iya, baik Ustaz. Kita break terlebih dahulu Ustaz. Pemirsa, jangan kemana-mana. Kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program acara Hikmah Ramadan. Tentunya acara ini dapat terselenggara dengan lancar insya Allah sampai 30 hari Ramadan nanti berkat kerjasama bersama Kanwil Agama Provinsi Jambi. Nah pemirsa, kita masih bersama Ustadz Miftah tentang zakat menjadi solidaritas umat nih Ustadz. Nah, kita banyak sekali tadi di segmen pertama dan juga yang kedua dijelaskan oleh Ustadz Miftah tentang bagaimana zakat itu bisa menjadi solusi pemberantasan kemiskinan Ustadz ya. Dan kita pengen juga Ustadz membahas tentang penyalurannya nih Ustadz. Nah, terkadang yang seperti sempat kita bahas tadi Ustadz, kita manusia tentunya punya iman yang kadang naik kadang turun. Begitu juga tentang perasaan kita, kita sudah berzakat nih. Bagaimana nih penyalurannya nih? Tersampaikan atau tidak nih? Terkadang seperti itu Ustaz. Nah, ini bagaimana nih Ustaz? Mungkin bisa digambarkan sedikit atau dijelaskan kepada seluruh pemirsa TVRI Jambi Ustaz tentang penyaluran zakat itu yang baik seperti apa sih? Jadi kalau kita lihat
di dalam Al-Quran itu bahwa salah satu ada disebutkan al-amilina 'alaiha wal 'amilina 'alaiha. Jadi Tuhan sendiri yang menetapkan bahwa dalam kaitan dengan pengumpulan zakat dan pendistribusian itu harus ada amil namanya. Ada badan atau lembaga yang dibentuk untuk sebagai pengumpul dan pendistribusi zakat itu. Baik itu zakat mal maupun zakat fitrah. Nah, pertanyaan kenapa itu disebutkan dalam Al-Qur'an itu? Kenapa itu begitu penting Allah menyebutkan itu? Karena jangan sampai ada hubungan kontak langsung antara muzaki dengan mustahik. Itu masalah. Karena kalau ada hubungan kontak langsung antara muzaki dan mustahik itu kadang-kadang menciptakan perasaan mungkin rendah diri atau perasaan yang kurang enak dengan ini kan? Itu makanya Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menyebutkan wal 'amilina 'alaiha. Amil yang mengumpulkan zakat itu. Begitu pentingnya itu. Yang kedua, dalam pengelolaan zakat ini saya kira memang perlu manajemen yang baik lah. Ya, manajemen yang baik supaya harta yang dikumpulkan itu dapat terdistribusi dengan adil, ya kan? Nah, kita selaku muzaki, orang yang membayar zakat, kita tidak perlu merasa tidak usah ragu. Kalau kita sudah membayarkan zakat itu kepada amil, maka lepaslah kewajiban kita. Nah, ini menjadi kata kunci nih Ustaz. Lepaslah kewajiban kita. Jangan perlu ragu-ragu lagi. Kalau kita zakat itu sudah kita bayarkan kepada amil yang ditunjuk oleh negara atau oleh pemerintah atau oleh badan amil, maka sudah lepaslah kewajiban kita. Kita tidak perlu lagi khawatir. Persoalan nanti apakah itu disampaikan oleh amil kepada yang berhak atau mungkin di situ ada sedikit mungkin hal-hal yang kurang baik, itu tidak tanggung jawab kita kan? Nah, tapi sekarang kan tidak. Sekarang ini kan saya pikir amil-amil yang resmi ini sudah kontrol sudah cukup tinggi. Jadi ada di mereka itu Basnas ya. Mereka ada audit itu. Mereka setiap tahun diaudit. Ada auditnya itu. Jadi saya kira hal-hal yang menghilangkan keraguan kita sudah tidak pantasnya lagi. Karena laporan keuangan sekarang sudah cukup ketat ya. Mereka ada audit, ada ini segala macam. Nah, maka insya Allah kalau kita berzakat kepada amil itu, yakin kita itu akan disampaikan kepada orang yang berhak menerimanya. Nah, karena mereka ini yang tahu amil ini tahu kan mana yang berhak menerimanya. Kalau tidak melalui amil itu khawatir takut ada zakat itu menumpuk di sekelompok orang atau di satu orang, tidak merata. Nah, sementara kan persoalan keadilan dalam distribusi zakat itu sangat penting, saya kira begitu ya, supaya zakat tidak menumpuk di kalangan tertentu saja. Semuanya orang mendapatkan sesuai dengan haknya masing-masing, saya kira. Dan untuk menjadi seorang amil juga atau pengurus dari badan zakat itu seperti kita tahu Basnas, itu juga tidak sembarangan ya Ustaz ya. Itu tentu kan dipilih orang-orang yang punya kredibilitas, yang bisa dipercaya, dan seleksinya pun agak ketat juga kan. Nah, kira-kira begitu. Tidak semua orang bisa masuk itu. Yang jelas mereka termasuk orang yang diberi amanah, diberi kepercayaan untuk mengelola zakat itu. Nah, kalau kita di masjid itu kalau di masjid itu namanya UPZ, unit pengumpulan zakat. Nah, cuman kita harapkan kepada pengurus masjid sebelum membuka panitia zakat fitrah di masjid, minta dulu tauliahan jadi dari Basnas. Kalau nanti bisa bermasalah itu. Karena di dalam undang-undang kita, Undang nomor 23 tahun 2011 itu dilarang orang membuka menjadi amil zakat kalau tanpa ada izin dari Basnas. Itu bisa dihukum nanti itu kalau ada yang melapor. Itu harus hati-hati sedikit para pengurus masjid, saya ingatkan melalui kesempatan ini. Nah, mintalah tauliah di Basnas. Minta di SK-kan dari Basnas, mereka itu adalah UPZ dari Basnas, kira-kira begitu. Baik itu Basnas provinsi ataupun Basnas kabupaten. Ya kalau di kita ini di kecamatan di kabupaten saja. Nah, kalau polisi ya biarlah, tapi cukup di kabupaten saja. Nah, minta itu disahkan SK-nya dari Basnas sebagai UPZ. Unit pengumpul zakat namanya. UPZ. Nah, supaya nanti khawatir nanti saya takut nanti orang iseng atau orang mungkin
Malum lah kan? Yang ngetes ya. Bukan ngetes, bukan. Mungkin ada takut aja nanti satu saat nanti ada ini, ada orang menggugat, bisa jadi hukum itu. Bisa secara hukum keliru, tidak boleh. Sekarang dalam hukum aturan negara kita, tidak boleh kita membuka ambil zakat sembarangan. Ada aturannya. Undang-Undang 23 itu, kalau kita tidak begitu kita bisa dihukum. Bisa dipenjara nanti kan. Nah itu makanya saya ingatkan kepada pengurus masjid untuk hati-hati. Jadi mintalah, tidak apa-apa kita pengurus masjid kita sebagai UPZ minta disahkan pengurus itu UPZ di masjid itu, boleh, tidak apa-apa. Nanti SK-nya sedar kita melapor saja ke Basnas bahwa kami masjid ini atau langgar ini akan membuka UPZ sebagai penyimpangan dari ini. Nanti cukup kita laporan saja. Nanti melapor berapa sudah diberikan, berapa ini dapat, gitu aja. Nah itu kan dalam rangka untuk membangun trust tadi ya, membangun kepercayaan segala macam tadi, kira-kira begitu. Iya, nah terkadang di zaman sekarang ini kan sudah banyak media sosial dan kita takutnya ya sedikit-sedikit viral di tengah masyarakat. Dan ini untuk menjadi salah satu solusi untuk menjaga kredibilitas dari Basnas itu sendiri. Dari Basnas dan ambil zakat masjid tadi itu, supaya mereka bisa tetap dipercaya oleh orang untuk mengumpulkan dan mendistribusikan zakat tadi itu. Jadi mereka menjadi UPZ, unit pengumpul zakat perpanjangan dari Basnas, kira-kira begitu. Nah ngomong-ngomong soal penyaluran nih Ustadz yang dinaungi oleh Badan Amil Zakat, baik itu secara nasional, provinsi, bahkan ke kabupaten, yang bisa dirasakan oleh masyarakat desa di khususnya di Provinsi Jambi, Ustadz. Kita tahu bahwasanya di Al-Quran jelas Ustadz ada 8 asnaf dan itu ada berbagai macam, ada fakir, ada miskin, bahkan ada hamba sahaya. Nah kita tahu bahwasanya di tengah-tengah masyarakat kita ini mungkin ada golongan-golongan tertentu yang seperti hamba saya mungkin tidak kita temui lagi nih Ustadz. Nah ini bagaimana Ustadz secara penyalurannya, apakah ada prioritas untuk zaman sekarang atau diklasifikasikan atau seperti apa nih Ustadz? Ya jadi begini, memang di dalam Al-Quran itu disebutkan 8 asnaf ya. Tapi kita tinggal lagi bagaimana memahami atau menafsirkan 8 asnaf itu. Saya mencontoh misalnya budak. Budak kan tidak ada lagi buat dalam pengertian itu, tidak ada. Tapi budak dalam pengertian sifat mungkin masih banyak. Orang-orang yang tertindas masih banyak. Ya kan? Ya, itu makanya tafsir terhadap ayat zakat itu mungkin perlu pembaharuan, kira begitu. Jadi seperti mu'alaf qulubuhum, ya kan? Itu kalau zaman dulu kan itu, sekarang kan sebenarnya banyak juga itu. Orang teman-teman kita yang katakanlah imannya belum begitu kuat, begitu masih rapuh segala macam, gampang dirayu. Itu sebenarnya mereka berhak untuk kasih zakat itu. Nah, jadi sebenarnya kalau kita lihat ayat itu tetap relevan sampai hari ini. Cuma bagaimana kita memahami konteksnya saja sekarang ini. Memahami ayat itu secara kontekstual dengan fenomena yang pada hari ini. Ya fakir miskin mungkin standar sudah beda. Ya kan? Ini itu kan sudah beda ya kan. Kalau dulu kan standar fakir miskin kan sangat sederhana sekali. Kalau sekarang kan enggak. Fakir miskin itu kita, walaupun orang punya motor kadang-kadang masih miskin juga dia kan. Kira-kira begitu ya. Dari sudut pandang kemana nih Ustaz? Mungkin kalau bisa lebih rinci. Misalnya gini, artinya mungkin saja dia kan kalau dalam kategori ulama yang lama itu kan ya namanya miskin itu kan antara jumlah pendapatan yang pengeluaran tidak ada seimbang, tidak ada balance. Lebih banyak pengeluaran daripada pendapatan. Itu sudah miskin. Nah, kita lihat sekarang ini berapa standar pengeluaran sekarang ini yang ideal. Dan banyak saudara kita yang upahnya itu di bawah UMR. Banyak Ustaz. Ya kan banyak. Banyak itu yang pegawai itu upahnya di bawah UMR. Itu pun UMR sekarang kan berapa sekarang itu kan, itu pun tidak cukup lagi untuk standar hidup. Ya 27, dengan 28, kondisi Ustaz. Inflasi yang tinggi, ya kan? Harga semakin mahal. Apakah cukup dengan gaji UMR itu? Mungkin juga tidak. Nah, makanya ini standar ini perlu ada semacam pembaharuan lagi. Jadi kategori miskin itu ya betul-betul orang itu kan yang kalau orang itu kan dia cukup ya, miskin itu cukup, artinya orang kaya itu kan cukup untuk membiayai hidupnya, terutama kebutuhan pokoknya ya, kebutuhan hajat makan minumnya, pakaiannya, perumahan itu kan menjadi kebutuhan pokok. Nah itu harus cukup. Jadi kecukupan itulah yang baru bisa dikatakan, kalau orang sudah terpenuhi itu baru bisa dikatakan mampu. Kalau itu berarti masih miskin, itu masih berhak zakat.
Ya, saya kira itu. Iya, baik Ustaz. Artinya ya jangan sempit untuk memaknai ayat tersebut, Ustaz. Ya. Jadi kita agak luas sedikit pandang kita dalam memahami Asnaf 8 itu. Jangan terlalu kaku. Sesuai dengan fenomena hari ini. Itu. Jadi perlu tafsiran baru lah saya kira begitu terhadap apa itu yang 8 asnaf itu. Mulai dari fakir miskin sampai yang lain-lain itu. Termasuk fisabilillah. Fisabilillah itu kan? Nah, gimana Ustaz? Ya, kemarin kan sempat ada wacana bagaimana kalau dana zakat bisa digunakan untuk program presiden MBG, makan bergizi gratis. Ada yang pro kontra, ada yang mengatakan setuju, ada yang tidak setuju. Tapi kalau kita ambil dari pos fisabilillah sebenarnya tidak ada masalah. Fisabilillah itu kan segala sesuatu yang membawa kemaslahatan umat. Apapun yang membawa kemaslahatan umat itu bisa. Tidak ada masalah itu sebenarnya. Boleh-boleh saja. Menuntut ilmu, Ustaz ya. Menuntut ilmu, anak-anak itu kan sekolah semua kan. Jadi tidak ada penelitian namanya fisabilillah itu boleh untuk kemaslahatan umat. Baik. Nah, jadi ya artinya banyak hal yang mungkin perlu penafsiran baru kira-kira seperti itu, sehingga tidak terlalu kaku kita dengan 81 dengan terlalu sempit saja. Masya Allah. Artinya luas sekali pandangan Ustaz Miftah ini pemirsa tentang memaknai ayat-ayat Al-Quran. Kita break terlebih dahulu, Ustaz. Silakan. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program acara Hikmah Ramadan. Tidak terasa Ustadz, hampir 1 jam menemani kebersamaan juga, dan sudah banyak sekali pembahasan-pembahasan mengenai zakat ini, baik itu zakat fitrah, zakat mal, zakat profesi, dan juga badan amil zakat yang untuk pendistribusiannya langsung Ustadz. Nah, mungkin terakhir Ustadz, mungkin ada himbauan juga kepada saudara-saudara kita, para pemirsa di rumah Ustadz, tentang zakat ini di bulan suci Ramadan khususnya ini Ustadz. Baik, di penghujung acara ini saya ingin menghimbau kepada kita yang berpuasa ini dalam rangka kita untuk meningkatkan ketakwaan kita atau kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka marilah kita tunaikan zakat fitrah kita. Dan bagi para agnia, orang-orang kaya, jangan lupa tunaikan zakat malnya. Karena zakat ini sangat penting sekali dalam rangka kita untuk memperhatikan kehidupan sosial di sekitar kita. Jadi kita dengan membayar zakat ini, maka 2 kesolehan yang bisa kita bentuk dalam diri kita. Pertama adalah kesolehan individual kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah kesolehan sosial. 2 hal ini saya kira sangat penting sebagai ciri orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kesolehan individual dan kesolehan sosial. Kalau semuanya sudah dijalankan, artinya tidak ada lagi kesenjangan sosial dan bisa menjadi solusi, Ustadz. Saya kira itu. Baik. Terima kasih Ustadz atas waktunya dan juga ilmunya pada kesempatan sore hari ini. Sehat selalu. Amin. Dan demikian pemirsa, sajian Hikmah Ramadan pada sore hari ini. Akhirnya saya Jeffrey mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.